Halo guys, balik lagi bareng kami. Oke, nggak banyak basa-basi, serumah sama mertua. Terakhir kita part 3, sekarang part 5. What? 4. Let's go. Part 4. Tadi aku baru mulai cuci Kamu piring. udah makan belum? Ya habis ini deh kamu. Kamu udah 3 hari loh di sini. Emang si Adit nggak nyariin? Nah, maknya itu. Kok kayak maknya Enggak, yang tadi sih? berantem kan? Gak beda. Kayak maknya yang sebelumnya. Aku lagi pengen main kesini aja. Dia masih suka ngasih duit. Masih. Kamu kalau ada Anjay. apa-apa cerita aja nggak apa-apa ya. Ibu nggak bisa pantau kamu di sana. Kalau ada apa-apa ibu nggak tahu. Enggak kok Bu, tenang aja. Ya udah, besok balik ih. Nggak bahaya tuh suami ditinggal lama-lama. Suaminya nggak nyariin emang ya? Pikiran. Terpaksa aku nggak cerita apa-apa ke dia. Tapi rasanya aku nggak kuat mau balik. Justru ceritalah kocak. Kocak. Kalau enggak ya tuh laki sama aja gebleknya. Buat apa lu kabur ke orang tua, ujung-ujungnya nggak ada yang beda. Aku Oh, bingung. Sekarang gua tanya dah mbak, lu kemari tuh laki ada nggak nanyain lu? Wedeo enggak. Bisa jadi laki tuh begitu. Iya. Besok aku coba pulang deh. Siapa tahu dia udah berubah. Siapa Aduh, tahu. mbak, mau kasihan tapi bingung juga gua. Iya. Ya. Ingat suami juga ya? Siapa suruh masuk? Enak banget ya main masuk-masuk rumah orang. Oh ya udah aku pergi Diam lagi dulu, aja. sini dulu, sini dulu. Kamu tuh gak pernah ngerti tau gak? Aku cuma belajar ke istri. Aku terus yang mesti ngerti. Aku juga punya perasaan mas. Apa sih apaan sih nih? Datang-datang ngajak berantem. Udah diam dulu, diam. Diam dulu situ. Aku tanya baik-baik. Masih mau nggak jadi istri? Masih nganggap aku suami nggak? Serah bodo amat. Gila. Dibalikin tuh Apaan ibunya sih? tuh. Itu drama banget. Kamu di mana sih kamu? Nyesel ibu kamu udah nikah sama dia. Emang harusnya aku nggak balik ke sini. Iya. Ini bukan rumah. Ini neraka. Lihat ibunya juga begitu ya? Tipe nerakan. Ya nggak bisa dituliskan. Halo sis, siapa di sini yang cita-citanya mau membiayai suaminya? Terus Ya betul, nggak ada yang mau. Aku juga sama nggak mau. Tapi karena suamiku kere dan manja, aku terpaksa cari duit sendiri deh. Terus kemana larinya semua duit yang aku cari? Pertama, ke token listrik rumah mertua. Ya itu ya isi buruan itu berisi tokennya. Lalu kebutuhan lainnya. Sabun, odol, rokok aku mana? Oh iya itu Lah, ada. rokok juga dong. Dan yang paling penting adalah beras satu keluarga. Naik lagi neng beras mah. Saya kasbon lagi deh bang, tanggal 25 gajian. Bisa nggak? Ya udah boleh. Ya elah bisa kurang dah. Kamu makanya hemat dong gimana sih? Buset, kagak kerja dah, Tiba-tiba woy. kok aku pengen potong pala orang ya? Mbak wanita hebat loh. Jarang-jarang ada cewek yang mau jadi donatur tetap buat keluarga suaminya. Iya mas, saya bangga banget sama diri saya sendiri. Cuman sayang aja suami saya masih bilang saya harus lebih berhemat. Padahal saya makan udah 1 kali sehari. Berarti besok-besok harus 2 hari sekali ya. Tetap semangat ya mbak, jadi tulang punggung keluarga orang. Gambate mbak. Anjay, tulang punggung Setiap keluarga pulang kerja orang. rasanya pengen langsung istirahat, meramin mata, rebahin badan, bodo amat gempa bumi juga pokoknya istirahat. Tapi yang bikin istirahat aku suka nggak tenang itu orang itu tuh Mertuanya ngomongin ke bisik-bisik tetangga. tetangga. Teman-teman mau tahu apa yang mereka omongin? Nih kita dengar sama-sama ya. Lah, Alasan doang kerja tuh. Emang gatel aja. Suka dia punya banyak temen cowok. Emang nggak disuruh berhenti aja. Anak saya udah nyuruh berhenti tapi dia nggak mau nurut. Itu contoh-contoh istri durhaka tuh. Cewek-cewek model begini yang bikin cewek paling banyak di neraka. anjay. Itu tidak mempan dong, sudah kebal. Mbak coba aja lah mbak ngadu ke suami. Masa mau sih hidup begini mulu? Ngadu. Ada ke suami. Suaminya juga Kita nggak coba nih, beres kita kan? coba. coba ya. Mas, Ya, aku Mak lagi diomongin sama ibu pusreng kamu tuh. tuh sama tetangga. Ya udahlah ibu emang kayak gitu orangnya. Tapi aku diomongin jelek-jelek mas. Hal-hal yang aku nggak lakuin. Ngomongin apa sih emang? Dia bilang aku gatel. Aku kerja cuma buat alasan main sama cowok. Lah emang bener kan? Mas, kamu terima kasih sama aku nggak ada loh. Terima kasih. Yang nyuruh kamu kerja juga nggak ada. Terus kalau aku Kan nggak dari kerja, awal aku udah bilang kalau mau kerja ya terserah. Aku nggak setuju kamu kerja tapi terserah kalau nggak mau nurut. kenapa sih mas? Jelas-jelas ibu lagi salah tetap kamu bela. Ya karena dia ibu aku. Sampai mati juga aku belain. Kamu mah orang luar. Aduh. Lanjut langsung episode 5. Langsung. Mr. Dev Selection. Gatel banget. Kuping aku langsung gatel. Garuk Ulfa. Kepencet. Sejak kapan tuh? Ya, terus jadi nggak ada suaranya. Ada. Karena aku makannya nggak teratur, aku jadi sering sakit-sakitan. Kalau aku lagi sakit begini, kadang ibu mertua masih suka ngeliatin. Nih ya obat minum ntar. Tapi semua yang ibu lakuin itu semua hasil inisiatif dia. Dia nggak mau sama sekali aku suruh. Bu, boleh tolong kompres air hangat nggak bu? Nggak mau. Tiba-tiba kupingnya kecolok batu. Kalau itu ibu aku, pasti udah nemenin aku terus. Mas, Iya nape? aku boleh minta kompres air hangat nggak mas? Ini kamu udah berapa lama nih sakit nih? Udah 2 hari mas. Ya udah yuk ikut aku sini.
Wah, Kemana? kamu dibawa ke dokter nih. Tapi emang duitnya ada. Nggak apa-apa deh, akhirnya dia pengertian sama aku. Taunya Mas, kita ke rumah ibu. Ya iyalah, kemana lagi? Lah, dibalikin. Dina kenapa? Lagi sakit ya? Iya, Bu. Ya Allah, kenapa? Udah sini aja ya. Udah enak. Iya, Mas. Ya udah aku pulang dulu. Buset. Aku cuma dipindahin ke rumah ibu doang. Ya habis gimana? Di rumah nggak ada yang bisa ngerawat. Justru kan enak di sini ada ibu, lebih ngerti. Ya Allah, Mas. Sengaja liatin aku ke, Mas. Jangan naruh aku terus langsung pulang gitu. Ya aku mesti liatin ibu lah. Aku kan anak laki dia. Di rumah kan ada bapak, ada adik kamu. Aku kan juga istri kamu, Mas. Ibu aku tuh yang ngelahirin aku, yang ngegedein aku. Kalau bukan gara-gara dia juga aku nggak ketemu kamu, ngerti nggak? Udah aku pulang. Kevin pecah langsung. Bagi dia, istri tuh apa sih? Emang istri tuh gak berharga sama sekali ya bagi dia? Aku gak minta dia musuhin ibunya. Aku cuma mau dianggap jadi istri. Ya kok dia aja masih mau sih? Gimana? Enak? Iya, makasih Bu. Kok Adit kurang ajar banget sih jadi laki? Bini lagi sakit bukannya dilatin malah dibuang aja kayak sampah. Dia emang kurang ajar gitu biasanya. Iya Bu. Iya Bu. 4 tahun menikah, belum juga dikasih anak. Memang Allah lebih tahu kapan kami siap punya anak. Atau jangan dikasih anak sama sekali. Adit gak siap jadi suami. Terlebih lagi, jadi seorang ayah kelak. Asik. Bapak sama ibu hebat. Bahkan sampai anak-anaknya udah gede begini, mereka masih bareng-bareng. Bahkan sampai bapak udah nggak ada. Bu, aku mau cerita sesuatu. Apa nak? Ngomong aja. Aku Wah, rasa panjang udah nih. cukup. Semua ini udah nggak masuk akal. Aku udah nggak sanggup pertahanin rumah tangga ini lagi. Selama ini cuman aku yang berjuang untuk bertahan. Pernah sesekali aku terbesit pertanyaan, kenapa ya Allah jodohkan aku sama orang itu? Segitu burukkah pribadiku sampai harus berjodoh sama orang kayak gitu? Padahal sifat-sifat asli dia udah dikasih tahu sebelum nikah. Kenapa aku masih mau menikah sama dia ya? Ya kenapa Anda? Sekarang dengerin ibu ya. Kamu sembuh dulu. Abis itu bareng ibu kita ke pengadilan agama. Kita Mantap gugat itu cerai. Bu. Begitu dong. Udah. Nggak usah ditangisin orang kayak gitu. Dia nggak layak kamu tangisin. Dengar. Bapak kalau tahu kamu diginiin marah dia. Ibu juga sakit hati dengar cerita kamu. Emang kamu barang apa? Benda mati? Kamu anak ibu. Yang ngegedein kamu tuh ibu. Yang sayangin kamu dari kecil tuh ibu. Udah bener Aku bisa nggak terima gitu anak suaranya begini. keren banget. Ya udah. Yang sabar ya sayang. Maafin aku ya Mas Adit. Aku bukan istri yang sempurna. Aku Debra juga. istri durhaka. Assalamualaikum Mas Adit. Ada ibu juga. Kenapa nggak bilang kalau mau dijemput? Tadi mah aku aja ngerepotin si ibu. Adit. Dinda kesini bukan dia mau pulang. Kasih tahu nak. Maaf ya Mas, aku mau gugat cerai. Lah, Mantap. ada apa? Emang kita ada masalah? Adit, udah. Gak usah pura-pura nggak tahu. Ibu udah tahu semua. Dinda udah cerita semuanya. Cerita apaan sih? Asal kamu tahu ya, ibu nggak terima anak ibu disiksa. Lah, lebay amat siapa yang nyiksa? Bisa kamu ngomong gitu ya? Kamu ngasih nafkah nggak? Ngasih di ngaco. 50.000 sebulan itu bukan nafkah Mas. Ya berarti ada ngasih kan? Ya, maksudnya kamu nyari itu salah nggak pernah orang. ngehargain dia Gua ada sebagai usahanya istri. kali. Nggak pernah kamu Gua bela dia kan? ngehargain kok. Jangan Jawab ya mulu, udah lah. buset. Aku sampai mati juga bakalan bela ibu aku lah. Udah gila kali. Bukan masalah Ya ngebelain. udah terus, terus apa? Aku durhaka aja gitu. Belain orang luar daripada ibu sendiri gitu. Orang luar, ini orang pala batu ya. Ya udahlah. Intinya Dinda gugat cerai. Nih Adit, kamu denger Udah ya. bodo amat, dikira aku takut kali. Suatu saat kamu bakal punya anak cewek. Kamu bakal ngerasain sendiri. Gak bisa kan nyatanya? Kan dia nggak bisa ngasih ke Anjing, Udah Bu, jangan ribut-ribut Bu, aku mohon. Awas tuh, cerai lo biar tahu rasa Ya lo. udah silakan urus semua sendiri ya. Ditunggu suratnya. Sumpah si Adit. Buset, mulutnya parah banget. Part 6 tamat, let's go. Ini biasanya kayak gini happy ending nih, kayak yang dulu yang istrinya apa tuh? Tapi itu si Adit Bapak kalau Bapaknya. mau pipis bilang ya. Iya nak. Kok serem banget suaranya gini dah? Bapak kayaknya bentar lagi pulang deh. Bapak apaan sih ngomongnya jangan kayak begitu ah. Bapak sembuh, pokoknya sembuh Bapak. Bapak nggak boleh pesimis. Kalau mau sembuh, Bapak harus semangat, jangan nyerah. Nah, setiap yang bernyawa pasti bakal ngerasain kematian. Dan cuma kepada Allah kita dikembalikan. Tapi kan Allah juga mau Bapak usaha sembuh dulu Bapak. Kamu sama Adit gimana? Kapan lamaran? Itu ya. Kamu nikah ya nak. Kalau kamu udah nikah, Bapak bisa tenang. Itu permintaan terakhir Bapak ke aku. Jujur aku nggak yakin. Adit masih jauh banget dari kesiapan. Tapi ngelihat kondisi Bapak, kayaknya memang nggak bisa aku tunda lama lagi. awalnya karena itu. Bapak lagi lihat aku nggak ya sekarang? Aku malu sama Bapak. Tapi aku kangen juga sama Bapak. Pasti dia tahu cara nenangin hati aku yang lagi kacau ini. Jangan kamu merasa lemah. Jangan Asik. juga bersedih. Padahal kamu tinggi derajatnya kalau kamu beriman. Ya Allah, kalau emang ini takdir yang harus aku jalani, aku ikhlas. Bu Dinda, silakan selanjutnya. Selamat datang di pengadilan agama. Mau urus ini ya? Iya, mau. Assalamualaikum.
Ya. Ini suratnya udah selesai, tinggal kamu tanda tangan. Kamu serius Gak nih kita mau. cerai? Emang nggak bisa Cerai. kita perbaikin lagi? Nggak mas, sudah nggak ada yang perlu dibahas lagi. Kamu tinggal tanda tangan, udah selesai, kita nggak ketemu lagi. Ya udah, aku nggak mau tanda tangan. Ya harus sih, terserah kamu aja. Ini aku taruh sini ya. Assalamualaikum. Dinda, taruh dulu, Dinda. Semoga ini jadi pelajaran. Ya Semoga 50.000 kamu berubah, ya, Mas. sebulan, dia pusreng doang Bagaimanapun gimana? kondisi yang terjadi sama kita sekarang, aku tetap doa yang terbaik buat kamu. Semoga Allah juga mau maafin semua dosaku. Bre, lu pernah dengar nggak pertanyaan gini? Lu lebih milih ibu lu atau istri lu? Pernah dengar? Emang ya, setan tuh seneng banget ngeliat rumah tangga orang tuh hancur gitu. Ini tuh pertanyaan tercerdas dari setan, tapi tertolol di telinga manusia. Gua tanya deh sama lu, terutama lu yang pernah nanya pertanyaan tolol kayak begini. Lu lebih milih ginjal kiri lu atau ginjal kanan lu? Bisa nggak lu pilih? Bisa nggak? Nggak bisa kan? Lu milih dua-duanya kan? Lebih pilih ibu atau istri? Ya dua-duanya lah. Tapi kan bang, ntar ada saatnya nih. Misal ibu lu sama istri lu sama-sama di pinggir jurang, terus lu cuma bisa nyelamatin salah satu. Anjing. Lu anjing. Itu pertanyaan timbul cuma dari setan, pegang omongan gua. Itu dari setan. Mereka senang rumah tangga lu hancur. Lu jangan milih, lu satuin dua-duanya. Itu udah tugas lu sebagai cowok, sebagai kepala rumah tangga, sebagai anak orang. Iya nggak? Anak orang. Tapi kalau misalkan ibu sama istri berantem gimana? Ya satuin, bukan milih. Lu ngerti cara jadi cowok gak sih? Satuin, bukan milih. Jadi kalau suatu saat lu dengar pertanyaan kayak gini lagi, atau lu lihat orang bikin konten ngasih pertanyaan tolol kayak gini, lu tanyain ke dia, lu milih ginjal kiri lu atau ginjal kanan lu? Ntar juga langsung bego. Jangan jadiin series ini alasan lu takut nikah ya. Gak semua rumah tangga berakhir kayak yang lu lihat di media sosial kok. Yang viral tuh kasus selingkuh semua, kasus cerai, kasus yang seru-seru aja yang view-nya tinggi. Kita fokus aja sama rumah tangga influencer yang bermasalah, terus kita jadiin standar buat kehidupan kita. Aneh banget ya. Jelas-jelas dia gagal, terus kita jadiin contoh gitu. Kita dengerin kata-kata dia, ya kan dia gagal, ngapain kita dengerin? Tahu kan orang-orang yang rumah tangganya gagal terus dia ngomong marriage is scary. Kenapa marriage is scary? Kenapa nggak your marriage is scary? Marriage gue perasaan nggak kenapa-napa. Kenapa seakan-akan semua marriage is scary? Lu lah sono koreksi. Kenapa pernikahan lu bisa scary? Jangan malah ngajak orang untuk berpikir marriage is scary. Betul. Maaf ya, bukan gua nggak berduka sama tragedi rumah tangga lu. Gue cuma nggak suka lu ngajak orang takut nikah. Jangan ya. Sekali lagi, jangan takut nikah ya. Rumah tangga itu pasti ada masalah. Tapi setiap masalah itu datangnya dari Allah. Solusinya dari Allah juga. Gak mungkin Allah kasih lu masalah kecuali dia punya solusinya. Tanya deh kenapa. Selalu tanya kenapa. Kenapa ya rumah tangga gue begini? Apa karena gue udah lama gak inget Allah ya? Mungkin karena dengan adanya masalah ini gue jadi merengek lagi sama Allah. Gue harus ditaruh di titik paling hina dulu baru gue sadar. Kenapa gue bego banget ya? Tapi dengan adanya masalah di hidup gue, artinya Allah masih peduli sama gue sih. Dia nikah lagi Justru sama gue orang lain maksudnya. yang lupa sama Allah. Bagaimana sih? Astagfirullah. Astagfirullah. Keren. Tuh, Endingnya your bagus. marriage is scary. Iya, bukan pernikahan yang serem tapi pernikahan Anda. Oke. Thank you so much for watching. See you next time dan bye bye.